Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia terpilih, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kiai Haji Miftahul Akhyar atau akrab disapa Kiai Miftah, resmi terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI masa bakti 2020 sampai 2025. Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu terpilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh 17 tim formatur yang dipilih oleh peserta Munas 10 MUI yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada Kamis 26 November 2020. Terpilihnya Kiai Miftah mengungguli sederet nama yang disebut-sebut sebagai calon kandidat kuat. Di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Sekjen MUI Demisioner Buya Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Umum MUI Demisioner Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Pengumuman itu lantas disambut tepuk tangan yang meriah dari peserta Munas. Kiai Miftah menjadi Ketua Umum MUI ke-8 sejak organisasi ini berdiri pada 1975 lalu. Ia menggantikan posisi Ma'ruf Amin menjabat sebagai Ketum MUI 2015 sampai 2020. Kini Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kiai Miftah sendiri sempat disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum MUI 2020 sampai 2025. Sampai saat ini, ia masih menjabat sebagai Rais Am PBNU sejak 2018. Sementara itu, beberapa jajaran pengurus Dewan Pimpinan MUI juga sudah terpilih dalam Munas 10 MUI. Di antaranya Amir Syah Tambunan yang terpilih sebagai Sekretaris Jenderal MUI. Selain itu, Ma'ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020 sampai 2025 menggantikan posisi Din Syamsuddin. Pelaksanaan Munas 10 MUI kali ini berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Munas MUI menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan diselenggarakan dengan dua cara, melalui online dan offline. Sekarang mari kita mengenal sosok Ketua Umum MUI yang baru. Kiai Haji Miftahul Akhyar bukan nama baru di kalangan ulama, terutama Nahdliyin dan kalangan pesantren Jawa Timur. Saat ini, Kiai Miftah mengemban puncak kepemimpinan NU sebagai pejabat Rais Am. Mengabdi di NU sejak usia muda, Kiai Miftah adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. Ia adalah putra pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Rangkah, Kiai Haji Abdul Goni. Ia lahir pada 1 Januari 1953, anak ke-9 dari 13 bersaudara. Di NU, ia pernah menjabat sebagai Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya periode 2000 sampai 2005. Lalu menjadi Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dari tahun 2007 sampai 2018. Dan menjabat Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 2015 sampai 2020, yang selanjutnya didaulat sebagai PJ Rais Am PBNU 2018 sampai 2020 di Gedung PBNU pada 22 September 2020. Menurut catatan PWLTN NU Jatim Ahmad Karomi, genealogi keilmuan Kiai Miftah tidak diragukan lagi. Ia tercatat pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur, Pondok Pesantren Lasem Jawa Tengah, dan juga mengikuti Majelis Ta'lim Syahid Muhammad bin Alawi Al-Maki Al-Maliki di Malang, tepatnya ketika Syahid Muhammad masih mengajar di Indonesia. Menurut Karomi, penguasaan ilmu agama Kiai Miftah ini membuat kagum Syekh Masduki Lasem, sehingga ia diambil menantu oleh Kiai yang terhitung sebagai mutakarijin atau alumnus istimewa di Pondok Pesantren Trebas. Kiai Miftah mendirikan Pondok Miftahus Sunnah di Kedung Tarukan mulai dari nol. Awalnya ia hanya berniat mendiami rumah sang kakek. Tapi setelah melihat fenomena pentingnya nilai religius di tengah masyarakat setempat,
maka ia mulai membuka pengajian. Menurut Ngaromi, konon Kampung Kedung Tarukan terkenal sejak lama menjadi daerah yang tidak ramah pada dakwah para ulama. Namun berkat akhlak dan ketinggian ilmu yang dimiliki Kiai Miftah, ia berhasil mengubah kesan negatif itu, sehingga kampung yang gelap menjadi terang dan sejuk seperti saat ini, dalam waktu yang relatif singkat. Kesederhanaan Kiai Miftah menurut Karomi yang terekam dengan jelas adalah bentuk penghormatan terhadap tamu. Kiai Miftah tidak segan-segan menuangkan wedang dan menyajikan cemilan kepada tamunya. Akhlak ini ia dapatkan dari ayahnya, Kiai Haji Abdul Qoni. Karomi mengutip penuturan Gus Tajul Mafakir bahwa ayah Kiai Miftah merupakan karib Kiai Haji M. Usman Al-Aisyaki Sawah Pulo saat sama-sama nyantri kepada Kiai Romli di Rejoso, Jombang. Terlebih lagi saat sang ayah nyantri kepada Kiai Dahlan Ahyat Kebon Dalem, sang pendiri MIAI dan Taswirul Afkar. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia terpilih, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.